اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Komitmen itu terlihat saat militer Iran memparadekan rudal balistik kepada warga mereka di Teheran. Warga Iran yang tumpah ruah ke jalan meneriakan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Dalam pawai itu, sejumlah pasukan militer pun membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov di atas rudal yang menyerupai rudal balistik Qadar. Jenis rudal Qadar punya kekuatan melepaskan bom tandan yang akan menyebabkan puluhan hingga ratusan bom kecil ke area yang sangat luas. Iran telah beberapa kali menggunakan rudal Qadar ini untuk menyerang Israel dan aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Saat bersamaan, situasi di Selat Hormuz juga membuat konflik di Timur Tengah kian pelik. Trump tetap memerintahkan marinir Amerika Serikat memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang. Gedung Putih Amerika Serikat mengklaim Iran kehilangan 500 juta dolar atau setara 8,5 triliun rupiah. AS juga mengklaim Iran mengalami perpecahan internal akibat perang ini. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. Dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte menilai Trump memperpanjang gencatan senjata untuk menghindari serangan Iran ke wilayah Teluk, lokasi sejumlah basis militer AS. Tapi lebih dari itu, ia menilai Trump sengaja mengulur waktu untuk menekan Iran secara ekonomi melalui blokade di Selat Hormuz di tengah produksi minyak Iran yang semakin menipis. Amerika tahu bahwa batas dalam produksi minyak Iran itu sampai tanggal 26 April. Ketika nanti tanggal 26 April ya tidak banyak minyak yang akhirnya diproduksi secara masif, otomatis banyak yang depleted karena banyak yang berair begitu ya. Nah ini kan tanda bahwa mereka ingin adanya salah satu kerusakan secara masif dalam operasi-operasi yang sudah dilakukan baik dalam operasi ekonomi dan juga bagaimana Iran itu memproduksi minyak sampai saat ini. Kan mereka bisa saja memperpanjang atau menahan dan mereka tahu bahwa ini adalah salah satu algojo terbaik mereka, yaitu memainkan waktu. Pakar geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho menganalisis dinamika perang AS dan Iran semakin tak pasti dan mengkhawatirkan saat Iran masih memblokade Selat Hormuz. Wibawanto melihat ketegangan di perairan Teluk Persia melebar ke wilayah Indo-Pasifik di mana posisi geografis Indonesia terletak di tengahnya. Karena ini sudah melebar ke Indo-Pasifik gitu. Ya, ini menjadi concern saya. Kalau sudah melebar ke Indo-Pasifik ya, Indonesia itu di tengah kalau di dalam perspektif Indo-PACOM tuh dari US Indo-Pacific Command ya. Di itu ada kekuatan nuklir, semua kekuatan nuklir ada di situ, minus Israel aja, semua yang lain ada di situ. Dan dari 13.000 arsenal nuklir itu kan mayoritas berarti ada di Indo-Pasifik. Nah ini menjadi concerning. Dan choke point satu lagi dari 9 choke point utama di dunia setelah Bab El Mandab, setelah Suez, Bab El Mandab dan juga Hormuz ya itu Selat Malaka. Kan? Gitu ya. Jadi kita harus aware sekali gitu dari segala aspek nih Indonesia harus position strateginya. 20 April lalu, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. AS mengklaim operasi ini bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. AS beralasan kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dengan kategori kapal tanpa kewarganegaraan. Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengklaim bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM bertanggung jawab atas Selat Hormuz. 18 April lalu, kapal perang Amerika Serikat USS Miguel K juga terdeteksi berada di perairan timur Belawan Sumatera Utara, melintasi Selat Malaka.
Menteri Luar Negeri Sugiono bilang, kapal AS lewat Selat Malaka adalah hal biasa dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patrol ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan bersengketa untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global seringkali di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka dan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasi gimana dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bilang, tak perlu khawatir atas aktivitas kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka. Kata Utut, keberadaan kapal AS itu bukan dalam konteks berperang dengan Indonesia. Yang jelas mereka tentu tidak memerangi Indonesia. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah negara kita tidak dalam posisi bermusuhan dengan siapapun. Ini yang kita bersyukur. Dan yang ketiga, kalau memang melintasi tentu nanti mereka sejauh ini tetap harus meminta izin kalau melintasi wilayah. Jadi kalau kekhawatiran dia melakukan manuver atau apa pendudukan terhadap kita, tentu itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi kalau Cina melihatnya dari sisi yang lain, yaitu duel of superpower, paling enggak ini proksinya masih war of mind. Tak sependapat dengan Kemlu dan DPR, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini, melihat ini jadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai urat nadi jalur maritim perdagangan dunia, tak hanya di Selat Hormuz, tapi juga Selat Malaka. AS merancang strategi ini untuk membatasi pengaruh Tiongkok dalam perekonomian dunia. Dan konteks strategis administrasi Trump, ini blokade Hormuz ini kan tidak berdiri sendiri. Dia itu adalah gabungan dari manifestasi maritime choke point dominasi Amerika Serikat dengan teori Mahan. Jadi dia ingin apa? Amerika itu sekarang ingin menguasai urat nadi tujuan dunia, urat nadi milik dunia. Kita lihatnya begini, jangan lepas cuma Iran. Kita lihat ya ancaman Trump sejak 2025 terkait mengambil kendali terusan kanal. Lalu sekarang Hormuz diblokir ya kan, atau ingin terus memblokade Hormuz. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia MDCP kemarin, walaupun memang betul kita punya UNCLOS, kita punya AKRI, mereka boleh melewati kapal perang dan lain dan sebagainya, tapi kita mesti paham ini tuh ada strategi terintegrasi dari misalnya strategi economic coercion, naval interdiction, dan alliance building untuk mengamankan 3 choke point kunci yang saya sebut tadi, Panama dan Malaka di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat, strategi ini dirancang untuk menguasai jalur vital dunia karena persaingan ekonomi dunia utamanya antara Cina dan Amerika Serikat. Sementara itu, Qatar yang menjadi salah satu sekutu AS di kawasan Teluk mendukung perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Qatar juga menyerukan penutupan Selat Hormuz berakhir dan menyebut terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan memantau situasi secara cermat. التي أودت بحياة الكثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من 1 مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والبناء عليه وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Pasca AS mengumumkan gencatan senjata sepihak, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Pertemuan ini jadi upaya Pakistan menjaga peluang negosiasi Amerika Serikat-Iran. Pakistan dan sejumlah negara yakni Turki dan Mesir masih berupaya membuka peluang negosiasi AS Iran Jilid 2 meski Iran tak kunjung mengirimkan delegasinya. Selain sejumlah negara itu, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini menilai
Tiongkok dan Rusia juga terus memainkan perannya dalam upaya mediasi dan negosiasi dalam perang AS dan Iran. Jadi Beijing ini menurut saya dia diam-diam melakukan the facilitator behind the scenes gitu. Jadi itu sangat menarik. Dan jangan lupa Rusia ya, saya sampai mengambil catatan di sini biar saya nggak lupa. Rusia itu coba udah Rosatom, direktur Alexei Likachev menyatakan bahwa dia menyatakan kesiapan membantu relokasi uranium Iran. Dan ini artinya Rusia sudah lebih maju, satu langkah lebih maju ya, karena sudah jelas ya, melihat isu uranium, pengayaan uranium yang sudah bisa mencapai 90% di beberapa aspek, itu menjadi isu sangat krusial sehingga menawarkan bagaimana kalau dipindahkan ke Rusia. Jadi bukan saja memainkan peran di Dewan Keamanan, tapi sudah further ke arah lebih konkret, misalnya pengamanan uranium dan pengayaan nuklir. Akankah mediasi dan diplomasi dari sejumlah pihak akan mampu membuat Amerika Serikat dan Iran bersedia mengakhiri perang secara permanen? Atau salah satu pihak akan menarik pelatuk lebih dulu dan mengobarkan kembali pertempuran?